Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Inaro dari Manajemen 22L. Di sini kita akan kembali melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu mengenai manajemen risiko. Nah, teman-teman, jika sebelumnya kita membahas mengenai manajemen risiko dan regulatory compliance, pada sesi 2 ini kita akan membahas khusus tentang manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko? Kemarin kan kita sudah bahas ya. Manajemen risiko itu merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan. Kenapa? Karena dalam manajemen risiko, perusahaan akan mengidentifikasi, mengevaluasi ya, dan juga memetakan gitu risiko-risiko atau kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari dari pengambilan keputusan yang telah diambil, seperti itu. Nah, mengapa sih sepenting itu? Karena kan bisnis itu dalam operasionalnya, mereka memetakan berbagai jenis sumber daya yang mulai dari sumber daya manusia, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus dipetakan sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko-risiko yang mungkin datang di kemudian hari. Dengan demikian, maka perusahaan akan dapat mengestimasikan gitu. Kira-kira risiko apa sih yang akan terjadi apabila perusahaan mengambil atau memetakan sebuah keputusan dalam sebuah kasus yang mereka hadapi. Lalu jika teman-teman bertanya nih, mungkin emang sepenting itu ya manajemen risiko? Memang sangat penting. Kenapa? Karena dalam sebuah bisnis, baik itu pihak internal maupun eksternal, mereka perlu untuk memanage risiko sedemikian rupa untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya. Kalau dalam perusahaan berarti dari pihak eksternal melibatkan investor misalnya, nah mereka juga tentunya penting memanage risiko itu dalam menginvestasikan dana di sebuah perusahaan. Mereka harus mempertimbangkan, menetapkan gitu mitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena dengan demikian ketika seorang investor sudah berhasil memitigasi risiko yang mungkin terjadi, maka kemungkinan ruginya itu bisa jadi kecil atau bahkan tidak ada. Kenapa? Karena mereka sudah mengestimasikan nih kira-kira risiko apa aja yang akan diambil, kemudian bagaimana cara si individu ataupun kelompok itu memetakan solusi yang bisa memungkinkan ketika risiko itu terjadi. Nah, selain dari kita membahas pentingnya manajemen risiko, dalam manajemen risiko juga ada 10 prinsip yang ditetapkan gitu ya. Di antaranya yang pertama ada polisi atau kebijakan. Nah, kebijakan ini berarti mengacunya pada peraturan ya, peraturan-peraturan. Kita harus memperhatikan peraturan yang memang diberlakukan gitu dalam kita memanage risiko itu. Kemudian yang kedua ada juga planning atau perencanaan. Nah, ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ketika kita hendak memetakan gitu ya mitigasi risiko, kita harus merencanakan apa sih sebetulnya yang ingin kita hindari, risiko seperti apa yang mungkin kemudian ingin kita minimalkan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu ada juga proses. Nah, proses ini sangat penting ya. Ketika perencanaan sudah dibuat, maka proses dalam kita memetakan mitigasi risiko itu sangat penting karena proses merupakan bagian yang sangat krusial dalam memetakan beberapa hal yang akan kita lakukan. Selain itu, ada juga produk dan layanan, tentu ya, produk yang mungkin kita miliki gitu dalam bisnis. Kemudian ada juga people atau karyawan. Nah, itu berarti orang-orang sumber daya manusia ya dalam sebuah bisnis. Itu maksudnya ke people atau karyawan dalam lingkup bisnis tertentu, seperti itu. Nah, lalu yang ketujuh ada protection atau perlindungan. Ini sangat penting agar untuk melindungi gitu si dalam mitigasi risiko ini berjalan dengan baik. Lalu ada juga prosedur. Ini sangat penting ya, karena semuanya harus berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah itu ada pembelian. Pembelian juga harus dipertimbangkan dalam pemetaan risiko-risiko ini. Nah, masuk ke dalam prinsip manajemen risiko ya, pembelian. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ada performance atau kinerja ya. Nah, indikator-indikator ini atau prinsip-prinsip dalam manajemen risiko ini harus dilakukan atau diimplementasikan secara menyeluruh. Untuk apa? Untuk memastikan si manajemen risiko ini tuh berjalan sesuai dengan rencana awal atau sesuai dengan apa yang hendak kita capai. Sehingga dengan begitu semakin baiklah kinerja perusahaan ke depannya dan keberlanjutannya pun akan semakin terjamin. Nah, teman-teman, selain dari ke-10 prinsip tersebut,
Ada juga strategi-strategi yang diterapkan dalam manajemen risiko. Setidaknya ada 5 strategi yang diterapkan biasanya oleh sebuah perusahaan. Yang pertama mengenai penghindaran risiko. Jadi bagaimana perusahaan ini tuh menghindari gitu kemungkinan risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan itu. Lalu yang kedua, jika memang tidak memungkinkan untuk dihindari, maka kedua adalah pengurangan risiko. Jadi risikonya dikurangi. Mungkin tidak dihindari, cuman ya dikurangin gitu. Bagaimana bisa si risiko ini tuh agar berkurang, jadi diminimalkan kalau bahasanya tuh. Kemudian yang ketiga, ketika tidak bisa dikurangi, maka ada yang namanya retensi risiko. Nah, apa itu retensi risiko? Jadi retensi risiko itu adalah mengambil risiko, menanggung risiko dengan sendiri. Jadi ya diambil gitu, mau nggak mau ditanggung sendiri risiko itu yang disebut dengan retensi risiko. Namun ketika memang dirasa berat ya mengambil risiko itu sendirian, maka ada yang namanya pengalihan ataupun transfer risiko. Jadi risikonya dibagi, pembagian risiko, entah mungkin satu divisi mengalami satu risiko yang besar gitu dan memang merasa tak sanggup untuk menanggung itu sendiri, maka dialihkan atau ditransfer ke divisi lain gitu, dibagi risikonya. Nah, yang terakhir ini pengalihan risiko. Jadi ketika memang tidak memungkinkan untuk ditanggung sendiri, dibagi juga tidak mungkin, jadi ya dialihkan, risikonya dialihkan ke hal lain gitu, entah ke aspek lain atau mungkin konteksnya yang berubah seperti itu. Jadi dialihkan risikonya. Itu dia 5 strategi setidaknya dalam manajemen risiko. Lalu tahapan selanjutnya adalah menangani risiko potensial atau memetakan nih risiko mana sih yang paling potensial untuk diselesaikan atau mungkin yang paling penting gitu. Yang paling penting harus diperhatikan gitu. Jadi perusahaan menangani risiko potensial terlebih dahulu. Setelah itu, jika tidak mungkin ditangani oleh satu departemen, maka dilakukanlah transfer risiko atau pembagian risiko ke departemen lain mungkin atau mungkin divisi lain gitu, sehingga risiko-risiko yang dirasa berat itu bisa berkurang gitu, bisa berkurang atau mungkin lebih dibagi-bagi lagi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya penghindaran risiko. Nah, penghindaran risiko ini tentunya melibatkan bagaimana perusahaan menghindari risiko yang mungkin terjadi ketika memang sudah dipetakan nih kemungkinannya ini. Nah, perusahaan tuh berusaha menghindari itu. Namun nih langkah selanjutnya ketika memang tidak bisa dihindari ya dikurangin. Jadi pengurangan risiko ini sebetulnya hampir sama ya dengan strategi yang tadi. Jadi ketika tidak bisa dihindari ya dikurangi risikonya gitu. Walaupun pada kenyataannya terjadi, ketika dikurangi ya tidak akan sebesar itu dampaknya, tidak akan melebar itu gitu. Kalau misalkan terjadi, kalau tidak bisa dihindari ya dikurangin, dalam artian diminimalkan risikonya sehingga dampaknya pun akan semakin kecil dan tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Lalu yang terakhir nih dari pengurangan, maka ada juga retensi nih. Kalau misalkan nggak bisa dikurangi, ya udah retensi risiko, jadi diambil risikonya dalam artian ditanggulangi sendiri gitu ya, ditanggung sendiri risikonya dalam artian perusahaan itu menanggung, mau nggak mau nanggung risiko itu. Lalu yang terakhir ada pengendalian risiko. Nah, berarti setidaknya ada berapa? Ada 8 ya, 8 langkah gitu. Pengendalian risiko ini maksudnya bagaimana? Jadi risiko-risiko yang dimungkinkan terjadi itu dikendalikan. Sebetulnya perusahaan biasanya memiliki caranya tersendiri ya dalam pengendalian risiko karena beda konteks ya, beda cara gitu dalam pengendaliannya. Maka dari itu perusahaan akan melakukan langkah-langkah ini untuk memanajemen risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan, tentunya dalam konteks-konteks yang krusial seperti keuangan, manajemen sumber daya manusia dan lain sebagainya. Intinya segala bentuk pengambilan keputusan atau ketetapan perusahaan yang mendatangkan risiko, itu biasanya perusahaan akan memanajemen risiko itu sebaik mungkin untuk menghindari beberapa hal yang kemungkinan. Nah, teman-teman, selain dari strategi-strategi dalam manajemen risiko, ada juga beberapa tahapan yang biasa dilalui oleh perusahaan ketika mereka hendak memanajemen risiko. Setidaknya ada lumayan banyak ya tahapan yang dilakukan. Biasanya dimulai dengan yang pertama itu menetapkan konteks masalahnya.
Jadi ketika perusahaan hendak memanajemen sebuah risiko atau kemungkinan terjadinya risiko, maka dimulai dengan menetapkan konteks masalahnya apa nih. Jadi mereka akan lebih mudah untuk memprioritaskan atau memfokuskan penyelesaiannya gitu ketika mereka sudah mengerti dan memahami konteks masalahnya. Kemudian yang kedua, setelah paham dengan konteks masalahnya, lakukanlah identifikasi. Jadi mengidentifikasi lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi, lalu risiko-risiko yang dimungkinkan dapat dilalui gitu, diidentifikasi dengan baik. Setelah dapat mengidentifikasi, maka dilakukanlah penilaian atau penilaian risiko. Nah, misal risikonya tuh seperti apa sih? Misalkan mampu gak sih kalau misalkan perusahaan mengambil risiko ini? Intinya tuh dipertimbangkan lebih jauh, lebih dalam, sehingga dengan begitu perusahaan akan lebih mudah dalam menetapkan solusi apa yang hendak diambil nantinya atau alternatif apa yang bisa direkomendasikan ketika risiko ini terjadi. Baik teman-teman, itu dia beberapa hal mengenai manajemen risiko yang telah saya jelaskan. Saya Inara pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya masih banyak kurangnya atau mungkin kurang terperinci. Semoga kedepannya kita bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.